kabarnya semuanya? Gimana Mbak Maya kabarnya? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Mas Nathan gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Mas Henry? Sangat baik. Sangat baik. Nah, pada pagi hari ini kita akan memulai sekolah minggu kita dengan menyanyikan sebuah lagu, yaitu apa Mbak Mayang? Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Yeay. Nah, teman-teman, setelah kita menyanyikan sebuah lagu ini, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Mbak Mayang. Silahkan. Ya, kita berdoa ya sama-sama. Kita lipat tangan, tutup mata, dan jangan lupa ya ditirukan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas berkat-Mu atas berkat-Mu pada hari ini. pada hari ini. Sebentar kami Sebentar kami akan memulai dan dan menerima firman menerima firman dari Tuhan. dari Tuhan. Tuhan, Tuhan, berkati berkati teman-teman kami teman-teman kami yang pada saat ini yang pada saat ini sedang sakit. sedang sakit. Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita akan menyanyikan sebuah pujian untuk mengantar kita ke firman Tuhan. Sebuah pujian dengan judul Hati-hati gunakan tanganmu. Gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Oke teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kak Jati nih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
Sebaiknya kita berdoa dulu ya. Yuk, mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah di hidup kami Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati kami, buka telinga kami, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dapat melaksanakan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, minggu ini firman-Nya diambil dari Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan 22. Yuk, Alkitabnya disiapin dulu. Nih, kakak tunggu ini. Udah? Udah belum? Yuk, udah bisa baca kan semuanya? Kita baca ya dari ayat yang ke-13. Ini tentang Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci, didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukaran-penukaran uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menentang Yesus katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan oleh Yesus. Tuh, adik-adik, ini ceritanya itu waktu Tuhan Yesus mau ke bait Tuhan atau ke gereja seperti itu, ternyata di gerejanya itu banyak orang jualan. Ada yang jual kambing, ada jual apa tadi lagi di ayat 14 nih. Ada pedagang lembu, pedagang kambing domba, dan pedagang merpati. Jadi banyak hewannya seperti itu. Ini kan adik-adik, kalau kamu adik-adik ke gereja terus ada orang jualan seperti itu gimana? Pasti kan juga kotor, bau seperti itu ya. Nih Pak Rian baru firman, adik-adik semua, kita sebagai anak Tuhan itu harus jadi. Kemudian ada yang teriak, kambing, ayo dibeli kambingnya. Hah? Harus jadi kambing ya? Aduh. Ada lagi, waktu baru berdoa tiba-tiba, ini bau apa ya? Aduh, bau apa kok nggak enak nih? Kamu kentut ya? Oh, ternyata bau kambing di luar. Karena kan banyak yang jualan itu deh, jadi kotor, bau. Jadi kita dalam beribadah kepada Tuhan jadi tidak bisa beribadah dengan baik karena diganggu tadi. Gitu. Jadi Tuhan Yesus tuh maunya itu tempat ibadah itu harus yang bersih, yang rapi, biar kita dapat beribadah dengan baik seperti itu. Itu adik-adik juga harus menjaga kebersihan, karena itu Tuhan aja suka dengan kebersihan. Adik-adik harus bisa mencontoh. Untuk adik-adik sendiri nggak perlu harus bersihin gereja itu bagus, tapi dimulai dari hal kecil dulu aja. Adik-adik bisa membantu orang tuanya membersihkan di rumah. Minimal bantu merapikan tempat tidur setelah bangun. Pasti kalau ibunya atau mamanya buka pintu pagi-pagi, lihat teman-teman udah rapi kasurnya, langsung gini, wah, kenapa ini? Pasti bangga banget. Ya kan ibu-ibu semuanya? Gitu. Jadi adik-adik itu gak perlu yang muluk-muluk dulu.
kita mulai dari lingkungan di rumah. Nih, Kak Jati contohin, gimana sih sebaiknya dimulainya. Yang pertama, nih tadi ya, kita harus bisa contoh yang ringan adik-adik bisa lakukan untuk kebersihan. Adik-adik bisa komitmen untuk menyapu di rumah. Nih, seperti ini nih. Nah, selain itu, contoh kedua, adik-adik bisa juga bantu ngepel. Kalau yang udah bisa ya, yang udah bisa bantu ngepel. Nih, seperti ini nih, lihat nih. Nah, gitu deh. Apalagi sekarang kan baru pandemi COVID-19. Jadi kita itu harus bisa menjaga kebersihan kita. Kita harus sering cuci tangan, menjaga jarak dengan orang. Nanti juga kalau bersin-bersin atau seperti apa, kita juga harus membuang tisu kita di tempat yang baik gitu. Jadi supaya kita sehat, kemudian keluarga kita juga sehat gitu. Udah siap adik-adik untuk berkomitmen membersihkan rumahnya? Udah siap belum? Ini harus siap dong. Nah, nggak boleh alasan. Nanti nih Kakak Jati punya PR nih. Nanti habis dari gereja ini, adik-adik buat komitmen. Kira-kira mau bantuin orang tuanya bersihin apa? Contoh, Kak Jati pengen bantu bersihin kamar. 2, Kak Jati pengen bantu nyapu. Udah, 2 dulu aja. Kira-kira adik mau komitmen yang apa? 2 dulu aja cukup. Nanti untuk komitmennya bisa dikirim lewat komen di bawah. Nanti biar Om Jati lihat siapa sih yang berkomitmen benar-benar seperti itu, ya. Itu mungkin minggu ini cukup itu aja dulu. Ini adik-adik sebelum kita lanjutkan setelah minggu lagi, kita nyanyi bareng yuk. Ini teman-teman ada video nyanyi, teman-teman bisa lihat ya, bisa sambil tepuk tangan. Oke, dadah. Halo adik-adik semuanya, gimana? Tadi kan sudah mendengarkan firman ya. Nah, sekarang kita mau membuat kreativitas. Bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu ada kertas, ada spidol, ada penggaris, ada lem, sama ada gunting. Kali ini kita akan membuat pajangan yang berisi tentang firman yang tadi sudah didengarkan bersama-sama. Begitu ya. Jadi yang pertama kita mau menggambar kotak seperti ini terlebih dahulu. Contohnya seperti ini, kita pakai penggaris, kita gambar kotaknya. Seperti ini. Nah, setelah jadi kotak-kotak seperti ini, tinggal kita gunting mengikuti pola dari yang sudah kita gambar tadi. Pola kotak yang sudah kita gambar tadi ya. Ini kita gunting sesuai dengan garis